Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, mari kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan juga Allah mudah-mudahan selalu merahmati kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta pengikutnya hingga hari akhir nanti. Baiklah anak-anakku, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian yang C, yaitu tahapan-tahapan hari kiamat. Pada video yang telah lalu sudah kita bahas tentang tanda-tanda dan kejadian hari akhir. Masih ingat kan tanda-tandanya? Ada tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, kebodohan tentang agama merajalela, banyak terjadi gempa bumi, waktu terasa pendek. Ya, itu adalah sebagian dari tanda kecil. Kemudian ada tanda-tanda besarnya, datangnya Al-Mahdi, ya. Nanti ada seseorang yang namanya Al-Mahdi, atau nama lengkapnya itu Muhammad bin Abdullah, sebagai pemimpin umat Islam nanti, ya, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada datangnya Dajjal, Nabi Isa turun ke dunia lagi, adanya makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, ya, matahari terbit dari barat, tenggelam di timur, keluar binatang yang namanya Dabbah atau binatang melata, yang, ya, itu tanda-tanda besar hari kiamat. Dan terakhir kemarin kita bahas kejadian hari kiamat. Selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan hari kiamat. Insyaallah kita mulai pembahasan. Mungkin secara ringkas saja ya Ustadz sampaikan di sini. Kalian juga bisa membaca di bukunya masing-masing, sudah ada. Tahapan-tahapan hari kiamat. Yang pertama itu alam kubur atau alam barzakh. Sebagian besar manusia sudah wafat sebelum datangnya hari kiamat dan mereka telah dikuburkan. Oleh sebab itu alam kubur atau alam barzakh merupakan tahapan pertama hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur merupakan tahapan pertama hari akhir. Jika seseorang selamat di dalam kubur, tahapan selanjutnya akan lebih mudah dijalani. Hadis riwayat Tirmizi. Jika di alam kuburnya mendapat siksa, maka tahapan selanjutnya akan lebih sulit lagi. Ya. Nah, ini Rasulullah menjelaskan. Jadi alam kubur itu sudah merupakan tahapan hari kiamat atau hari akhir, ya. Itu tahapan hari akhir, kita masuk ke dalam kubur itu ketika kita sudah meninggal, dimasukkan ke liang lahat, maka kita sudah berada di tahapan pertama dari tahapan hari akhir. Ini alam kubur, ya. Dan ingatlah anak-anakku, semua pasti akan ke sana, ya, meninggalkan dunia ini kita akan melampaui atau
menjalani yang menjalani kehidupan pada alam kubur atau alam barzakh ya. Hal itu dikarenakan setelah berada di alam kubur, lanjutkan, setiap orang akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Nanti setelah orang itu dikubur, maka mereka akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian malaikat tersebut akan bertanya, siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya. Jadi kalau orang beriman, orang yang banyak amal solehnya, nanti pasti bisa menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad SAW. Jadi bisa menjawab bagi orang-orang yang beriman ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman kemudian tidak mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Karena di situ kita tidak ada yang menemani ya. Orang tua, saudara, kerabat, anak, istri, suami ya, bagi yang perempuan semua tidak akan menemani. Tidak ada, kita sendirian. Nanti yang menemani cuman amal kita. Apakah itu amal kebaikan ya atau amal keburukan. Kalau amal kebaikannya banyak, ya amalnya akan datang sebagai menjelma sebagai orang yang baik gitu. Kalau amalnya banyak keburukannya, ya keburukan itu yang datang kepada kita. Nah, itu alam kubur ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, hari kebangkitan. Setelah di alam kubur nanti ada hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Hari kebangkitan adalah hari ketika manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Hal itu terjadi setelah tiupan kedua sangkakala malaikat Israfil. Nah, tadi kalau sudah orang meninggal semua, ada tiupan sangkakala yang pertama itu hancurnya dunia, itu hari kiamat, tidak ada lagi orang yang hidup ya kecuali yang diizinkan Allah. Maka tiupan yang kedua sangkakala malaikat Israfil ini maka menghidupkan semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang ada di dunia ini akan dihidupkan oleh Allah. Jadi yang menghidupkan itu Allah, bukan trompetnya atau sangkakalanya malaikat Israfil. Itu hanya sebagai tanda saja, sebagai tanda bahwa ditiup itu akan bangkit kembali seluruh manusia. Yang menghidupkan Allah. Ditiuplah sangkakala, ini dalam Al-Quran surah Az-Zumar ya ayat 68. Ditiuplah sangkakala, maka matilah setiap yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, yang kedua kalinya, tiba-tiba mereka bangun untuk menunggu keputusan Allah untuk masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti ketika dilahirkan, tidak bersandal, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Pada saat itu jarak kepala manusia dengan matahari sangat dekat sehingga keringat sebagian orang ada yang sampai mata kaki, lutut, pinggang, dan ada yang sampai mulutnya. Namun ada juga orang yang nyaman berlindung di bawah arsy Allah ya. Jadi nanti ada juga orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus
menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, ya, supaya kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Padang mahsyar ini adalah suatu tempat dataran yang sangat luas sekali, ya. Karena semua manusia dikumpulkan menjadi satu sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa nanti ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan pada hari kiamat, karena nanti tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Yang pertama itu pemimpin yang adil, pemuda-pemudi ahli ibadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah ini ya, sering ke masjid ya, senang sekali ke masjid ya untuk menunaikan ibadah, menjalankan perintah Allah. Orang yang cinta dan benci karena Allah, orang yang tidak berani melakukan maksiat karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Nah ini, ya di sini disebutkan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Apakah yang tidak sembunyi-sembunyi yang bersedekah itu tidak bagus? Ya bagus, ya. Akan tetapi lebih baik lagi kalau bisa disembunyikan sedekahnya, ya. Tidak perlu kita memamerkannya, khawatir akan menjadi ria. Ria itu pamer, ya. Yang disembunyikan saja amalan itu bisa jadi orang lain mengetahui, apalagi tidak disembunyikan, ya. Yang ketujuh, orang yang mengingat Allah dalam kesendirian hingga dia menangis, ya. Ini maksudnya ada yang memaksudkan seperti sholat malam, ya, di waktu keadaan sepi, sendirian, melaksanakan sholat tahajud, kemudian menangisi dosa-dosanya yang telah diperbuat. Nah itu akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan nanti di hari akhir. Kemudian yang keempat, mahkamah atau pengadilan Allah. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Nah ini ya, orang yang beriman dan banyak beramal saleh akan diadili dengan mudah. Maksudnya begini, kalau orang yang beriman banyak amal solehnya, ya santai saja, karena sudah punya bekal ya yang banyak. Dia maksudnya tidak rumit untuk diperhitungkan nanti amal ibadahnya. Oleh karena itu anak-anakku, banyak-banyaklah beramal, ya. Banyak berdoa kepada Allah, banyak melakukan amal, berzikir, ya, salat-salat sunnah ditingkatkan, ditambahin lagi selain salat fardunya, ya. Salat fardunya lebih khusyuk lagi, ya, ditambah salat sunnahnya. Banyaklah beramal. Kemudian yang kelima, titian sirat. Setelah menjalani proses pengadilan, manusia akan melewati titian sirat. Ini jembatan yang tipis, ya, sangat tipis ini dikatakan di sini, yang terbentang di atas neraka. Sulit atau tidaknya meniti titian ini tergantung pada amal-amalnya di dunia. Ya, ada orang melewatinya secara kilat, secepat angin, ada yang seperti berjalan, tertatih-tatih, orang seperti berlari, ada pula yang merayap, ya, bermacam-macam tergantung amalnya. Jadi orang yang mendapatkan catatan amalnya dari arah kanan akan sampai ke dalam surga, sedangkan orang yang mendapatkan catatan amalnya dari belakang atau akan jatuh ke dalam neraka. Nanti kita juga akan menerima catatan buku catatan amal kita di dunia ini, ya. Semuanya akan dicatat, perbuatan-perbuatan kita, perilaku kita,
ya, baik atau tidak, kemudian ucapan kita, ya semua akan dicatat oleh malaikat, karena setiap hari, setiap malam kita ini didampingi oleh malaikat, ada yang mengawasi kita, yang mencatat amal-amal kita. Jangankan perkataan dan perbuatan, prasangka saja akan kita pertanggungjawabkan, karena juga dikatakan bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, maksudnya prasangka yang tidak baik itu adalah dosa. Makanya itu prasangka pun akan diadili nanti. Kita berprasangka tidak baik kepada orang lain. Ya, ini jembatan ya, titian sirat ini. Semua akan melewatinya. Bahkan kalau kita memperdalam lagi jembatan sirat ini, jembatan ini nanti kita melewati itu ada besi-besi pengait ya, yang akan menyambar-nyambar kita ketika kita melewati tempat itu. Makanya orang lewat jembatan itu ada yang berdarah-darah kan terkena besi seperti duri itu, karena ini mungkin amalnya yang kurang banyak, amal kebaikannya. Kemudian surga dan neraka yang terakhir ya. Setelah orang melewati jembatan, melewati titian sirat, maka akan mendapatkan surga kalau dia selamat dari jembatan itu. Tapi kalau tidak selamat dari jembatan itu, melewatinya, maka akan terjatuh ke dalam neraka. Orang-orang yang amal salehnya lebih banyak daripada dosa-dosanya, atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surga dan kekal di dalamnya. Baiklah anak-anakku, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas jalan menuju surga. Nah, ini yang belum menghafal silahkan dihafal ya, karena tugas pertemuan minggu yang kemarin ini silahkan dihafal. Baiklah anak-anakku semuanya, itu tadi pembahasan mengenai tahapan-tahapan hari kiamat. Yang pertama tadi alam kubur, kedua hari kebangkitan, kemudian padang mahsyar, terus mahkamah atau pengadilan Allah, titian sirat, dan terakhir surga dan neraka. Insya Allah cukup sekian pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Kekurangan dari Ustadz pribadi. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.